Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pada paper ini, bagian yang berikutnya yaitu bagian tentang introduction atau latar belakang. Jadi saya ingin mengomentari tentang bagaimana penyusunan latar belakang yang ada pada paper ini. Yang pertama, pada paragraf ini, paragraf utama ini, jadi penulis atau peneliti dia itu memberikan memberikan pengenalan beberapa istilah tentang microfinance. Jadi apa itu microfinance, terus tentunya ini dikaitkan oleh peneliti ini dalam mengenalkan istilah microfinance ini dikaitkan dengan microfinance untuk warga-warga yang kurang mampu, mungkin diarahkan ke daerah pedesaan sesuai dengan topik kajiannya. Nah, kemudian paragraf yang berikutnya ini, jadi dia menceritakan seperti apa sih negara Indonesia, karena nanti penelitian ini ada di negara Indonesia, terus bentuk agrikulturnya gimana, terus bagaimana bentuk masyarakat pedesaan ini diceritakan oleh peneliti di paragraf yang kedua. Nah, mungkin lebih jelasnya bisa dibaca sendiri. Nah, kemudian setelah itu dia setelah mengkaitkan dengan bentuk dengan gambaran secara singkat tentang keadaan warga atau negara Indonesia sampai ke daerah pedesaan, terus sampai bentuk-bentuk microfinance yang ada di Indonesia, tapi hanya secara singkat. Peneliti melanjutkan di paragraf yang ketiga, yaitu tentang mengenalkan bagaimana microfinance yang ada selama ini. Jadi dia awalnya itu memberikan gambaran bahwa di dalam beberapa tahun ini ada kenaikan. Jadi ada kenaikan penggunaan microfinance Islam. Nah, kemudian juga dia mengenalkan beberapa istilah, yaitu ada istilah profit loss sharing mechanism, PLS lah bahasanya. PLS sih awalnya saya juga kurang paham. Ini saya Google, saya tulis di sini. Jadi ada yang namanya mekanisme PLS. PLS itu mungkin bahasa lainnya itu saya sendiri saya definisikan, yaitu ternyata PLS itu adalah mekanisme pembagian keuntungan. Jadi dalam microfinance Islam ini ada istilah pembagian keuntungan. Nah, ternyata microfinance Islam ini di paragraf yang tidak tahu nomor berapa tadi, yang paragraf yang ini itu dikatakan bahwa microfinance itu ada dua. Ternyata microfinance Islam itu ada dua bentuk, yaitu tentang ada mekanisme pembagian bagi hasil laba dan rugi, kemudian ada yang bentuknya pinjaman. Nah, bentuk pinjaman itu ternyata dikaitkan dengan ini non PLS, bukan berupa bagi hasil. Jadi ada yang modelnya bagi hasil, yang kedua ada pinjaman, yang nanti ke depan ke sini penelitian ini, kalau yang bagi hasil itu namanya equity financing, jadi ekuitas lah, jadi finansial ekuitas. Kemudian yang bukan bagi hasil itu nanti dikategorikan dalam bentuk finance berupa pinjaman. Nah, kemudian paragraf berikutnya beliau menjelaskan tentang bentuk yang akan diteliti, kategori yang diteliti itu seperti apa. Ternyata seperti ini, microfinance Islam ini secara umum ada tiga bentuk. Yang pertama mudarobah itu bagi hasil lah, jadi profit sharing, jadi bagi hasil. Yang kedua itu musyarakah itu kerjasama. Jadi yang membedakan, kalau profit sharing ya kita memberikan bantuan keuangan, kemudian nanti kalau untung ya dibagi, kalau rugi ya dibagi. Nah, itu namanya mudharabah. Kalau musyarakah itu kerjasama ya kita memberikan bantuan dan kita juga ikut aktif di dalam kegiatan itu, namanya musyarakah. Jadi ada namanya mudharabah, ada yang kedua ada musyarakah. Yang nanti ke depan kedua ini, mudharabah dan musyarakah ini termasuk ekuitas. Nah, yang berikutnya nanti salah satunya yaitu yang model pinjaman. Yang model pinjaman itu adalah murabahah. Jadi murabahah itu seperti kita memberikan bantuan pendanaan plus dengan ada tambahannya. Berbeda dengan bank. Kalau bank itu hitungannya, tapi ini ada jangka waktunya sepertinya. Jadi ada jangka waktu tertentu
nanti kalau sudah deadline ya yang bersangkutan harus membayar dengan nominal itu, kemudian ada kelebihan yang sudah disepakati. Jadi ini sudah sepakat. Bedanya kalau bank, kalau yang bunga itu kan tidak seperti itu. Jadi dia naik terus, naik terus, naik terus. Jadi ada akadnya itu dia cenderung naik. Nah, ini namanya murabahah. Jadi kita memberikan pinjaman dengan nilai tambahan pinjaman itu sesuai dengan kesepakatan. Nanti ini yang murabahah ini yang namanya pinjaman. Nah, kemudian di paragraf yang selanjutnya ini beliau itu menceritakan tentang alasan menariknya microfinance Islam untuk diteliti. Salah satunya ya microfinance Islam itu ada metode bagi hasil yang itu tidak jarang atau bahkan tidak ada di lembaga finance yang konvensional. Nah, ini alasannya dijelaskan di sini. Nah, dua paragraf dari terakhir ini dia menjelaskan tentang menariknya dalam kaitan tentang analisis. Jadi kenapa ini penelitian ini layak diteliti, karena analisis yang digunakan tuh berbeda dengan penelitian yang sebelumnya, lebih menarik lagi. Itu kasarannya seperti itu. Nah, baru paragraf yang terakhir dia menjelaskan tentang sistematika atau alur dari bacaan penelitian ini. Ada section 2 yang membahas tentang deskripsi dan karakteristik ini microfinance Islam, seksi 3 berdiskusi, section 4 literatur preview, seksi 5 dan seterusnya. Jadi dia sudah menceritakan alur paper ini dari section 2, 3, 4 sampai dengan section 8. Mungkin sementara itu dulu dari saya. Untuk bab yang selanjutnya yaitu introduction atau latar belakang. Terima kasih.